brother. Oh, shit! Trouble! Already? Time to die! Honeymoon over! Oh God, no! Kembali lagi dengan Mr. M di sini. Kemarin weekend kemana aja nih? Kalau weekend nggak kerasa ya teman-teman. Perasaan baru kemarin Sabtu, udah mau Senin lagi. Sabar. Tetap semangat menjalani hari. Pada kesempatan yang baik ini, Mr. M bakal menemani hari kalian dengan film yang cukup baru teman-teman. Film apa ya? Coba tebak. Salah, cluenya itu ada simbiotnya, film dari Marvel. Iya, bener. Kita akan membahas film Venom Carnage ya teman-teman. Bakal seru banget dan hero satu ini itu lucu, kocak, dan tentunya overpower. Penasaran bagaimana ceritanya? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, dan jauh ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah penjara yang dikumpulkannya semua tahanan dengan kasus kejahatan yang berat. Di sana diperlihatkan sepasang kekasih satu tahanan bernama Cletus dan Shriek, atau dengan nama aslinya Franz. Franz diketahui memiliki kekuatan gelombang yang sangat besar, sedangkan Cletus adalah seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian. Pada tahun 1996, dua sejoli ini dipisahkan oleh pihak berwajib. Dan hal itu membuat Cletus sangatlah marah karena harus berpisah dengan wanita yang ia cintai. Di tengah perjalanan, Francis menggunakan kekuatan dengan kedua kekuatannya, yang beruntungnya seorang petugas dapat menggagalkan aksi Francis. Dan beberapa tahun kemudian, Franz mendapatkan kabar bahwa Cletus lelakinya yang amat ia cintai akan dihukum mati atas sebuah kejahatannya. Scene lalu beralih ke sisi Eddie yang diminta-minta datang ke kantor polisi. Di sana, seorang polisi menyampaikan dari Cletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Dan segera Venom pun keluar dari tangan Eddie dan hendak akan melahap polisi tersebut. Eddie yang melihat hal tersebut segera menarik Venom dan mengunci dirinya ke dalam kamar mandi. Di sana mereka pun berdebat satu sama lain sampai beberapa saat kemudian mereka pun mulai tenang dan menyetujui pertemuannya dengan Cletus. Sesampainya di penjara, Eddie masihlah bingung dengan alasan Cletus ingin menemui dirinya. Namun sebagai seorang jurnalis, ia berusaha profesional agar setidaknya dari pertemuan itu ia mendapatkan sedikit informasi yang bisa membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu, Cletus menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih banyak membicarakan seseorang yang Eddie tak paham, yang mana orang itu adalah Franz yang ia cintai. Bahkan Cletus menyuruh Eddie untuk menulis puisi cintanya untuk Franz di koran. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, Venom memperhatikan coretan yang ada di dinding sel tahanan. Venom berpikir ada yang aneh guys dari coretan-coretan di dinding itu. Saat di rumah, Venom menjelaskan kepada Eddie bahwa coretan tersebut adalah peta yang tak disangka salah satu coretan tersebut menandakan suatu tempat korban jasad pembunuhan Cletus yang disembunyikan. Come here. Look. I'm looking. Grab those. Oh. What do you think? I think I'm Pablo Picasso. No! Well, say what you see. Oh, I know this one. Pay attention. Bingo. Holy cow. Yang dimana itu membuat polisi malu. Bagaimana tidak, kasusnya dipecahkan oleh jurnalis yang tak sengaja.
yang akhirnya Cletus dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Sementara itu Venom yang berada di apartemen ia mengamuk menagih janji kepada Eddie agar bisa memakan orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Ia hanya memperbolehkan Venom untuk mengkonsumsi ayam dan coklat. Hal itu pun membuat Venom sangatlah marah. Karena hal itu telah membuat Venom sangat kelaparan. Lalu Eddie pun ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat yang biasa dibeli oleh Venom. Sayangnya coklat yang Venom inginkan sudah habis. Tidak kehabisan cara, Eddie pun mengajak Venom untuk memakan ayam. Di sana Venom marah-marah yang dimana otak ayam sangatlah kecil dan aneh. We are wasting our talent! Bad guy! Leave him be! Leave him be! The rest of your pudgy little boy body will be left here! No! Fine! Namun Eddie terus bersikeras agar Venom terbiasa memakan ayam dan dilarang keras untuk memakan manusia. Tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Eddie pun bergegas menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka di sana Annie ingin mengatakan bahwa kini ia bertunangan dengan Dr. Dan akan segera menikah. Dan itu membuat Eddie sangatlah bersedih. No! Wow. Oh. Yeah, I'm okay. I am not okay. Yeah, I'm happy for you. Yeah, you know, No. congratulations. Hey, Venom. Take care of him, all right? I'm going to make you cry now, Eddie. She will love it. Cry. It's a lot to process. Keesokan harinya Venom mencoba menghibur Eddie dengan membuat sarapan untuknya. Namun kelakuan Venom itu malah membuat dapur terlihat kacau dan berantakan. Setelah itu Venom pun mengambil beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang dikirim oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. Cletus menceritakan awal mula menjadi psikopat yang membunuh nenek dan ibunya. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan French, seorang gadis dengan kekuatan super. Setelah itu Eddie bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu Cletus berkata ke Eddie bahwa mereka sebenarnya sama. Hal itu pun membuat Venom tidak terima. Ia lantas menyerang Cletus dengan tubuhnya. Being born. You son of a bitch! No! Straight to my face! Hey! No touching the inmate! Hey, back up! Kesempatan itu kemudian digunakan Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan tersebut, Cletus pun tersadar bahwa yang ia dapatkan bukan darah manusia normal dan memakannya. Setelah sampai di apartemennya, Eddie pun langsung memarahi Venom. Karena Venom sangat bersikap gegabah di dalam penjara. Ia seharusnya tidak terpancing amarah dan menyerang Cletus. Bahkan tindakan Venom itu dapat mengakibatkan identitas mereka jika nantinya ketahuan oleh orang lain. Alhasil keduanya saling bertengkar satu sama lain dan memutuskan untuk berpisah. You wouldn't dare! Yeah, absolutely. No! Yeah! What in the world? All this crazy shit! Di lain sisi saat Cletus telah disuntik pada eksekusi matinya, tiba-tiba saja tubuh Cletus bermutasi seperti Venom. Something Wicked! Dan simbiot itu bernama Carnage. Sosok ini terlihat mirip Venom namun berwarna merah terang.
dan Carnage pun mulai membombardir seisi penjara, lalu Cletus pun kabur. Sementara di apartemen Eddie sedang sibuk memperbaiki apartemennya setelah pertengkarannya dengan Venom. Tak lama kemudian Eddie ditemui detektif dan diberitahu bahwa Cletus telah kabur saat eksekusi. Untuk karena itu detektif menyarankan untuk Eddie tetap berhati-hati karena ialah yang telah membongkar kejahatan milik Cletus. Mendengar hal tersebut, Eddie pun kemudian mengulik gambar yang dibuat oleh Venom. Circle of how bright light Twisted insides mean to me like family. St. Estes. Dari investigasinya berkemungkinan besar bahwa Cletus akan pergi menjemput kekasihnya. Dan Eddie pun menggambarkan hal itu kepada detektif. Di sisi lain kita diperlihatkan Venom yang terus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Yang ternyata Venom kesulitan menemukan sosok tubuh yang cocok untuknya. Sampai pada akhirnya ia pun bergabung di pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang di sana banyak yang memuji kostumnya, namun yang dipikirkan Venom berbeda. Ia ingin Eddie lah yang memujinya. Yang pada akhirnya Venom pun kelelahan dan masuk ke tubuh Nyonya Chen. Sementara itu Cletus yang telah menemukan lokasi kekasihnya bergegas menuju untuk membebaskannya. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia dengan mudah membunuh para dokter dan penjaga Franz. Karena penjaganya yang terlalu banyak, Franz pun berinisiasi untuk membantunya. Namun sayang, di sini ia dimarahi oleh Carnage. Seperti kita ketahui bahwa kelemahan simbiot adalah suara yang bising. Dari kejadian tersebut, detektif pun menuduh Eddie jika dirinya terlibat akan kejahatan Cletus. Namun Eddie sudah pasti tidak akan mengatakan apa-apa tentang Venom. Alhasil ia meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan ke Annie untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang hanya Annie yang Eddie percaya. Tak lama kemudian Annie pun pergi ke Nyonya Chen untuk mencari tahu keberadaan Venom. Namun tingkah laku Nyonya Chen sangat mencurigakan sehingga Annie segera tahu bahwa Venom berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun keluar dari tubuh Nyonya Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum masuk ke tubuh Eddie, Venom pun ingin Eddie meminta maaf dengan tulus. Terpaksa Eddie pun mau. I am sorry. Not the right tone. I am sorry. I'm sorry! I don't know why you're shouting at me. Because I am truly very sorry for everything that I said, everything that I... Come on. Okay. Di sisi lain, Franz dan Carnage menjemput paksa para tamu undangan untuk menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah si detektif dan juga si Eddie. Namun karena Franz tak menemukan Eddie di apartemennya, mencari cara lain. Franz pun menculik Annie sebagai tumbal memancing Eddie. Hello, Anne. I just incapacitated your boyfriend. Tell Brock Cletus will make a swap. Setelah mendengar hal tersebut, Eddie dan Venom pun bergegas ke acara pernikahan Cletus dan Franz. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage dalam jenisnya warna merah adalah yang terkuat. Ia pun bimbang dan takut. Namun Eddie berjanji bahwa dia akan mengizinkan Venom memakan Carnage jika mereka mati. Venom pun setuju dan pertarungan mereka pun tak terhentikan. Trouble! Already! Time to die! Honeymoon over! Oh God, no!
Kekuatan Carnage sangatlah luar biasa dan terlihat Venom bukanlah tandingannya. Dr. Dane yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menuangkan api di tubuh Carnage. Kesempatan itu digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Singkat cerita, Carnage menyandra Annie di atas dan Venom pun berusaha menyelamatkan Annie. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun dapat mengalahkan Carnage. There be carnage. I got you. You okay? Francis sendiri sebelumnya ditampar Carnage sampai pingsan, jadi nggak ikut war ya guys. Namun saat terbangun, Francis dimanfaatkan Venom untuk menyalakan lonceng, yang pada akhirnya Venom pun memakan simbiot itu serta Cletus dengan sangat wadidaw. He did not taste good. Fuck this guy! Sebelum polisi datang, Dr. Dane dan Annie pergi dari tempat tersebut sebelum mereka terlibat masalah. Dan video diakhiri dengan penampakan Venom dan Eddie yang sedang bersantai di dekat pantai. Dan saat akan menonton film, ia pun terkena sihir metaverse yang nanti akan berhubungan dengan Spider-Man yang akan datang. Dan film pun selesai. Yuhu, keren parah asli. Setuju nggak teman-teman? Apalagi di endingnya ya teman-teman. Di post credit, Eddie dan Venom ada sangkut pautnya sama Spider-Man. Cukup keren nih. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Jika kalian suka mengenai alur cerita film kali ini, minta tolong supportnya teman-teman. Klik tombol subscribe supaya Mr. M bisa semakin semangat dalam membuat konten untuk kalian tercinta. Tenang, subscribe itu gratis kok. Baiklah, see you di next film. Bye-bye.